pagi pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan menghadirkan berbagai macam informasi di dunia kesehatan. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung penyebab kematian mendadak. Bersama Dr. Janet Alvina selaku dokter umum UPTD Puskesmas Banjarjo yang mana kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Pemirsa, penyakit jantung koroner dan serangan jantung merupakan penyebab utama kematian dan kecacatan di seluruh dunia. Serangan jantung merupakan penyebab kematian mendadak terbanyak, padahal penyakit jantung koroner dapat dicegah. Gaya hidup yang tidak sehat menjadi penyebab utama munculnya penyakit ini. Bahkan dalam beberapa tahun terakhir, peningkatan gaya hidup tidak sehat telah berkontribusi pada kenaikan kasus penyakit jantung koroner dan serangan jantung, terutama di kalangan usia muda. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas dampak stres, membahas tentang penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung penyebab kematian mendadak ini bersama Dr. Vina yang sudah hadir di studio Sakti TV pada pagi hari ini. Selamat pagi dokter. Happy sekali ya dokter ya. Gimana kabarnya dokter? Baik, alhamdulillah. Nah Dokter Vina, kalau kita ngomongin masalah jantung itu, penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung itu kan emang kayaknya sekarang trennya lagi tinggi ya dok ya. Nah kalau dari secara medis sendiri nih dok, boleh dijelasin nggak sih perbedaan dari penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung itu seperti apa? Karena mungkin masyarakat itu masih awam nih, karena pasti kayaknya sama aja deh, intinya jantung gitu pokoknya masalahnya. Nah itu kira-kira bedanya apa dok? Ya, penyakit jantung koroner itu adalah kondisi di mana adanya penyempitan dari pembuluh darah arteri koroner. Arteri koroner adalah arteri yang memberikan darah kayak oksigen untuk jantung. Beda ya dengan yang kita dulu belajar SMA, ada aorta, ada vena cava, itu merupakan pembuluh darah besar dari jantung yang memompa darah ke seluruh tubuh. Tapi kalau yang arteri koroner ini, dia memompa darah kayak oksigen untuk nutrisi jantung itu sendiri. Di mana dia penyempitannya itu disebabkan oleh timbunan lemak, jadinya disebut oleh plak ateroma. Timbunan lemak itu menyebabkan suatu penyempitan di pembuluh darah, kayak selang itu. Nah, di situ ada lumutnya kan. Nah, akhirnya dia menyempit itu. Tapi kalau penyempitannya ini sudah 100% yang akhirnya dia tersumbat, tutup sempurna, itu yang dinamakan oleh serangan jantung. Karena kalau sudah tertutup sempurna, darah tidak bisa masuk, oksigen tidak bisa dialirkan ke otot jantung, kerja jantung ini terganggu. Bisa mati juga otot jantungnya. Nah, jadinya serangan jantung adalah kondisi di mana dia timbulnya secara mendadak dan juga mematikan pada pasien yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner seperti itu. Oke, berarti bisa disimpulkan bahwa serangan jantung ini adalah dampak dari penyakit jantung koroner yang mungkin tidak kunjung membaik juga begitu ya dokter? Betul. Ya? Karena sampai tertutup sempurna itu tadi. Iya. Berarti kalau misalnya orang yang kena serangan jantung itu kondisinya sudah sangat parah ya dok ya? Betul sekali, dia sudah bisa dibilang ya karena menutup sempurna itu tadi sudah sangat parah. Nah, kalau yang tadi sempat dokter menggambarkan juga nih pemirsa, ternyata apa tadi namanya arteri koroner. Arteri koroner itu merupakan apa tadi kalau bilangnya? Seperti kayak Seperti selang. selang. Kalau misalkan selang itu ada lumutnya, keluar airnya juga akan sedikit susah ya dok ya. Dan di tubuh kita di situ namanya lemak ya dok ya. Iya, plak arteroma namanya. Plak arteroma yang datangnya dari? Dia merupakan suatu timbunan lemak. Timbunan karena nanti lemak. Pola hidup gitu, nanti bisa dijelaskan lebih lanjut. Oke, yang mana lemak itu ya karena pola hidup begitu ya dok ya. Oke, karena tadi di awal juga sempat disinggung kan dok bahwa penyakit jantung ini kemungkinan baik kebanyakan itu asal mulanya karena dari pola hidup ya dok ya, yang tidak baik, tidak benar juga. Nah, tapi kalau misalkan mungkin kalau dari sepengalaman dokter nih sejauh ini, kira-kira berapa sih presentasenya angka kejadian kematian mendadak karena penyakit ini yang serangan jantung ya terutama ya mungkin? Ya, penyakit jantung koroner sendiri dia merupakan penyakit kedua terbanyak yang menyebabkan kematian pada
penyakit tidak menular, tidak menular ya di Indonesia. Data dari Kemenkes dia itu sekitar setahunnya ada sekitar 250.000 kematian akibat penyakit jantung koroner ini sendiri. 250.000 orang. Iya. Di Indonesia. Di Indonesia. Dia kedua dari stroke sebenarnya. Stroke lebih tinggi sedikit dari itu. Tapi dia penyakit yang tidak menular ya, beda. Kalau kayak COVID itu kan penyakit menular. Betul. Kalau ini penyakit yang tidak menular. Baik, artinya kan karena dia bukan penyakit yang tidak menular kan berarti kan kembali ke diri masing-masing kan, Dok? Betul sekali. Oke, 250.000 itu angka yang banyak pemirsa, apalagi maksudnya itu di Indonesia ya, bukan hitungan secara internasional gitu kan. Nomor 2 tertinggi. Iya. Itu kalau untuk yang jantung koroner. Betul, penyakit jantung koroner dan serangan jantung secara keseluruhan. Tapi kalau meninggalnya mendadak, kan nggak ada nih yang data yang bisa, ini mendadak, ini tidak, akan susah. Jadinya diseluruhkan, dikelompokkan, jadi yang mati akibat penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung seperti itu. Bener sih, bener. Ya karena kalau meninggal mendadak karena serangan jantung atau orang tuh banyak nyebutnya itu kayak angin duduk kayak gitu tuh sama nggak sih, Dok, sebenarnya? Ya, jadinya karena dan juga serangan jantung sebagai penyebab kematian mendadak. Oke. Nah, tapi kalau misalkan tadi kan sempat disinggung juga bahwa penyebab kedua penyakit ini didominasi karena pola hidup ya, Dok? Iya. Itu pola hidup yang seperti apa sih, Dok? Kok bisa sampai bikin kita punya penyakit seperti itu gitu? Oke, jadinya penyebabnya ya sebenarnya ini yang ditanyakan mengenai penyakit jantung koroner. Oke, penyebab penyakit jantung koroner itu multifaktorial, dia banyak faktor. Salah satunya mungkin pola hidup. Iya. Begitu ya. Oke, boleh Nggak dijelaskan, kayak Dokter? COVID, misalnya kayak COVID-19, penyebabnya pasti virus corona kayak gitu. Enggak, kalau penyakit jantung koroner ini dan juga serangan jantung, itu penyebabnya biasanya secara umum dibagi dua. Dibagi dua apa aja? Dibagi dua itu faktor yang dapat dimodifikasi dan faktor yang tidak dapat dimodifikasi. Untuk faktor yang bisa dimodifikasi itu berperan lebih besar. Modifikasi ini berarti bisa diubah, yaitu pola hidup tadi. Yang tidak dapat dimodifikasi itu yang seperti jenis kelamin laki-laki, terus habis itu usia lanjut, genetik, ada keluarga, terutama ayah, ibu, kakek, nenek yang memiliki riwayat penyakit jantung koroner seperti itu. Tapi kalau yang bisa dimodifikasi itu contohnya ada penyakit komorbid atau penyakit lainnya, seperti pasien yang hipertensi atau tekanan darah tinggi ya, penyakit gula, diabetes mellitus, dan juga kalau orang sebut kolesterol tinggi, dislipidemia. Itu itu yang bisa dimodifikasi begitu ya, maksudnya artinya bisa diubah. Mungkin pola hidupnya bisa diubah, pola makannya mungkin bisa diubah kayak gitu-gitu ya, Dok. Cara menjaga kesehatannya lah yang paling penting. Nah, sebentar, karena tadi ada salah satu faktor yang tidak bisa dimodifikasi itu salah satunya adalah genetik ya, Dok ya. Iya. Berarti orang yang misalkan kita ada keluarga yang masih satu darah begitu punya pernah mengidap penyakit jantung begitu, ada kemungkinan kita juga bisa sakit jantung juga berarti, Dok? Ada kemungkinannya, tapi balik lagi ke pola hidup. Nanti saya jelaskan lebih lanjut kalau pola hidupnya itu yang seperti apa. Oke, mungkin nanti kita bisa bahas lebih panjang lagi seperti apa di segmen berikutnya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami masih di Sehat Selalu membahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung penyebab kematian mendadak bersama Dr. Vina selaku dokter umum dari UPTD Puskesmas Banjarjo, yang mana pada kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, kalau tadi kita sudah bertanya sedikit seputar penyebab ya, Dokter ya, penyebab kedua penyakit ini yaitu jantung koroner dan juga serangan jantung, di mana terbagi menjadi dua kategori ya, Dok ya. Bisa dimodifikasi ataupun dan tidak bisa dimodifikasi. Nah, kalau yang bisa dimodifikasi itu mungkin adalah pola hidup, pola makan, seperti itu ya, Dok ya. Nah, ini mungkin boleh dijelaskan lebih jauh, Dokter. Harusnya yang seperti apa sih sebenarnya? Oke, tadi kan kita sudah membahas tentang penyakit-penyakitnya ya, yang sebelumnya kayak hipertensi, diabetes mellitus, dan juga kolesterol tadi. Tapi lebih sederhananya ada lagi penyebab yang kita udah timbun selama tahunan nih, sudah bertahun-tahun dari kita muda
kita lakukan itu semua? Yang pertama, pola makan yang banyak berminyak-minyak, goreng-gorengan, santan-santanan, itu menyebabkan bertambahnya berat badan. Akhirnya ada orang yang obesitas. Obesitas itu faktor risiko yang besar juga bagi timbulnya penyakit jantung koroner. Dan juga ada kurangnya olahraga. Jadinya apalagi sekarang ini transportasi gampang ya. Jadinya nggak kayak orang zaman dulu yang suka jalan kaki. Sepedanya. Nah itu juga berpengaruh banget. Dan yang terakhir itu kebiasaan yang banyak orang di dunia ini melakukan ya, merokok dan juga alkohol. Itu susah nih dok. Iya. Itu juga berperan besar sih sebenarnya. Makanya 3 hal tadi itu kan sangat bisa dihindari sebenarnya, dicegah ya, diatur dari sejak muda gitu. Tapi memang tidak mudah. Tapi mungkin bukan tidak mudah saja, tapi ada orang yang tidak tahu kan ya. Betul, benar-benar bisa jadi itu nggak apa-apa bukan salah satu penyebabnya kok, mungkin kayak gitu ya dok ya. Ternyata kalau misalkan itu ditumpuk sampai bertahun-tahun dan menjadi kebiasaan, bisa jadi nanti di usia tua atau bahkan nggak sampai 40 tahun bisa jadi kena penyakit jantung. Betul kan, sekali. Oke, nah itu yang harus digarisbawahi, makanya dikategorikan termasuk dalam penyebab yang bisa dimodifikasi ya dok ya, karena bisa diubah, bisa dicegah kan begitu. Betul. Nah ini kalau pembahasan yang lebih dalam seputar yang tidak bisa dimodifikasi itu tadi dokter sempat bilang bahwa ada laki-laki, perempuan, emang penyakit itu juga berpengaruh sama gender ya dok ya gitu, atau gimana sih sebenarnya? Oke, kalau menurut saya sebenarnya kenapa ada gender sendiri, karena tiap gender metabolismenya juga berbeda. Oke, benar. Akan tetapi kalau itu sebenarnya penelitian yang lebih lama mengatakan lebih banyak laki-laki, tapi sekarang perempuan juga banyak kok. Kenapa? Karena dulu misalnya laki-laki lebih banyak yang merokok, lebih banyak yang alkohol, seperti itu. Perempuan juga banyak. Iya, seperti itu. Makanya itu menjadi salah satu, ya itu tadi kembali lagi menjadi pemicu ya dok ya, untuk orang sampai bisa kena kena penyakit jantung koroner dulu deh. Iya. Jadinya ada peningkatan tren sepertinya. Seperti itu maksudnya, tidak hanya laki-laki, sekarang perempuan juga kena. Tadi dibilang usia 40, di bawah 40, benar sebenarnya. Jadinya penelitian terbaru tahun 2024 yang saya baca, jadi 1 dari 5 orang yang sakit jantung koroner sekarang itu kurang dari usia 40. Under 40. Under 40. Padahal tapi dulu udah di atas 30-an gitu ya. Enggak juga. Bahkan ada yang 20-an dan juga sudah serangan jantung di IGD yang saya temukan. Seperti itu. Itu kembali lagi ke tadi bahwa pola hidup juga ya, Dok ya. Iya, pola hidup banget. Nah, ini mungkin yang harus jadi catatan merah deh pokoknya buat pemirsa yang dari rumah, buat saya dan juga dokter sih tentu saja ya. Kita kan juga nggak bisa terlepas dari hal-hal semacam itu ya, Dok ya. Yang pasti kalau sudah ada peringatan kayak dari seperti sekarang ini, kita ngobrol-ngobrol seperti ini, artinya harus ada yang bisa dirubah. Nah, tapi kan kalau misalkan namanya orang penyakit jantung gitu ya dok ya, pasti itu kan ada kayak gejala-gejala awalnya gitu kan dok ya. Oke. Nah, itu kira-kira gejalanya itu seperti apa sih? Ini mungkin masyarakat juga banyak nih pasti yang belum tahu, boleh dijelaskan dok? Oke, sekarang kita bahas tentang penyakit jantung koroner dulu ya. Oke. Di bagian penyakit jantung koroner, itu kan tadi sumbatannya belum sempurna nih, belum menutup sempurna. Dia hanya menyempit, artinya aliran darahnya sebagian masih gitu. Bisa lewat. Dia itu muncul gejala, kita ambil gampangnya aja ya, gejalanya itu sebenarnya sama aja nanti sama gejala serangan jantung. Tapi ini kita ambil salah satu gejala nyeri dada nih. Nyeri dadanya itu munculnya kapan sih? Kalau ada pencetusnya biasanya. Pencetusnya apa? Contohnya biasanya aktivitas fisik, olahraga, emosi. Habis itu makan banyak itu juga bisa, dan juga biasanya kedinginan. Itu semua membutuhkan kerja jantung lebih. Makanya karena kerja jantungnya ini harusnya butuh kerja jantung lebih, tapi karena sudah ada penyempitan ini tidak dapat kompensasi jantungnya, akhirnya kalau ada faktor pencetusnya dia muncul gejala dari serangan jantung itu. Dan iya, nanti saya jelaskan lebih lanjut gejala serangan jantung itu apa. Dan dia itu enakan, lebih ringan rasanya ketika faktor yang pencetus tadi itu dihilangkan. Jadinya misalnya contohnya nyeri dada, ya sebentar-sebentar aja. Makanya kadang orang itu kalau ada pencetusnya dia nyeri ringan-ringan aja, sebentar-sebentar aja, alah cuma nyeri biasa. Iya pasti kan, nggak pasti bakalan bilang gitu. Iya, karena dia nanti hilang sendiri kalau faktor pencetusnya dihilangkan.
Oh iya bener sih, dan faktor pencetus itu kan banyak itu tadi ya dok ya. Ada salah satunya bisa jadi karena kedinginan, bisa jadi karena bekerja ekstra, olahraga dan lain-lain. Ketika udah nggak melakukan aktivitas itu, ya udah nggak nyeri lagi. Iya, tapi beda banget sih sama serangan jantung. Nah itu kalau serangan jantung sendiri gimana itu dok? Kalau serangan jantung tuh kan udah nutup sempurna nih, artinya dia keluhannya akan terus menerus nih. Bener. Orang bilang paling umum ya nyeri dada kiri. Tapi kadang ada orang yang parno, aduh saya nyeri dada kiri, saya ini sakit jantung. Oh iya sih, ada yang sampai segitunya soalnya terlalu aware mungkin ya dok ya. Tapi nyeri dada kiri yang seperti apa sih? Kita kan harus tahu ya. Kan nggak tahu nih yang beneran menjadi gejala dari penyakit jantung atau serangan jantung itu seperti apa, kan belum tahu bedanya tuh dok. Nah itu seperti apa sih dok, coba? Oke, nyeri dada kiri yang biasanya tuh menjalar, bisa ke leher, ke dagu, terus tembus belakang ke punggung sini, terus habis itu ke lengan. Nah, terus dia nyerinya biasanya lebih dari 20 menit terus-menerus dirasakan. Dan kualitas nyerinya tuh dirasakan seperti misalnya teremas, ada yang bilang tertimpa beban berat, ada yang bilang terbakar. Bukan nyeri yang tajam kayak orang ditusuk, itu bukan. Lebih yang kayak nyeri kemeng-kemeng gimana gitu. Nyeri kemeng-kemeng gimana? Iya. Ini bahasanya dokter tuh supaya lebih mudah dipahami maksudnya gitu pemirsa. Nah, terus ada juga keluhan tambahan lainnya. Nggak hanya nyeri aja. Biasanya apa lagi tuh dok? Keringat dingin. Terus habis itu mulai mual muntah. Terus masuk angin dong berarti dok? Iya bisa, tapi kan orang masuk angin nggak nyeri dada. Oh iya bener sih, bener. Terus habis itu berdebar-debar. Habis itu ada juga yang sesak nafas, lemes sampai pingsan tuh ada juga. Tapi yang kita perlu hati-hati, kadang nyeri dadanya tuh nggak selalu ada loh. Jadi malahan, iya nyerinya seperti apa? Nyeri seperti orang sakit mah kadang, terutama pada perempuan. Kadang bisa nyeri-nyeri ulu hati aja, nggak enak, nggak nyaman ulu hati. Yang disangka atau disalah diagnosa sebagai mah. Ternyata malah gejala dari penyakit jantung. Iya. Oh gitu. Makanya kalau misalkan kita berobat mungkin ke dokter, dokter pasti akan tanya ini nyeri yang dirasain itu seperti apa? Karena ternyata definisinya tuh beda gitu ya dok. Takut supaya nanti nggak salah pengobatan juga kan dok. Oke, berarti kalau bisa dibilang gejalanya ini cukup banyak ya sebenarnya, kayak keringat dingin, sesak nafas, terus apa namanya tadi ada nyeri dada kiri, terutama kiri aja ya, bukan kanan kan dok? Iya, biasanya sering kali di kiri dan menjalar, ada penjalarannya, itu tadi yang juga khas gitu. Yang jadi gejala khas dari penyakit jantung itu sendiri. Oh ternyata cukup sebenarnya sederhana sih gejalanya, tetapi ada perbedaannya juga. Nah itu yang susah untuk membedakan ya dok ya. Oke, nanti akan kita bahas lebih lanjut seperti apa gejala dan juga tanda ini mungkin ya dokter ya. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu, di mana kali ini kita membahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung penyebab kematian mendadak bersama Dr. Vina. Oke, tadi sudah dijelaskan oleh Dr. Vina ya terkait dengan gejala dan juga tanda dari kedua penyakit ini, terutama penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung. Yang kalau penyakit jantung koroner itu pemirsa, dia muncul gejala atau tandanya itu jarang-jarang. Dia munculnya kalau ada pencetusnya ya dokter ya. Kalau pencetusnya hilang, gejala atau tandanya pun juga akan hilang. Yang akhirnya justru malah disepelekan oleh masyarakat atau mungkin pasien gitu. Tapi kalau serangan jantung sendiri karena kondisinya sudah ekstrim, jadi gejala atau tandanya itu berlangsung cukup lama ya dok. Betul. Ya. Yang membedakan dari gejala dan tanda ini di situ ya dok ya. Iya. Oke. Nah, dan kalau misalnya dari dari penanganannya sendiri nih dokter, seperti apa sih sebenarnya diagnosis kedua penyakit ini gitu? Oke, untuk mengenai diagnosis ya, cara tahu pasien ini penyakit jantung koroner atau enggak. Benar. Jadinya pertama pasti dilakukan pemeriksaan lengkap oleh dokter. Pertama mulai ditanya-tanyain, anamnesa namanya, ditanya-tanyain mengenai gejala yang muncul. Karena biasanya kan gejala ini tadi munculnya cuman sebentar-sebentar aja. Benar. Biasanya kadang kalau ke dokter sudah hilang gejalanya. Betul. Jadi ditanyain nyerinya seperti apa, gejala tambahan lainnya tadi apa. Terus pasti tanyain faktor resikonya mengenai pola hidup tadi. Betul. Terus diperiksakan nanti dicek
tinggi badan, berat badan, dinilai status gizinya, apakah termasuk obesitas. Kan obesitas tadi resiko ya, dicek tekanan darahnya. Terus habis itu nanti akan dilabkan misalnya gula darah, kolesterol, labkan resiko-resikonya tadi. Betul. Dan biasanya kalau membutuhkan pemeriksaan lebih lanjut dan dicurigai dia ada penyakit jantung, koroner, itu nanti akan dilakukan pemeriksaan rekam jantung, melihat kelistrikan jantung ini gimana. Dan akhirnya jatuh pada pemeriksaan yang lebih akurat lagi. Untuk pemeriksaan yang lebih akurat lagi itu ada yang namanya stress test. Stress test yang biasanya kita tahu naik treadmill itu loh. Naik treadmill terus nanti diukur, direkam jantung juga. Terus habis itu nanti ada dimonitor nadinya, dimonitor tekanan darahnya. Ya itu apakah ketika adanya pemicu tadi, pencetus tadi, kan olahraga itu salah satu pencetusnya nih. Nah, apakah bisa muncul, kita replikakan kembali dicoba serangan dipraktekin jantungnya itu. Iya, apakah nanti ada perubahan pada rekam jantungnya, perubahan pada tekanan darahnya, maupun perubahan pada nadinya, seperti itu. Untuk pemeriksaan diagnosisnya begitu ya. Tapi ada juga pemeriksaan yang paling memastikan nih sebenarnya, paling ketahuan nih. Tapi apa itu, Dok? Agak invasif ya. Invasif itu gimana maksudnya, Dok? Invasif itu dia maksudnya adalah karena membutuhkan memasukkan alat ke dalam tubuh, masuk ke dalam tubuh ada ini. Tindakan iya, begitu tindakan. Namanya itu kateter jantung kalau pernah tahu. Oh, pernah dengar sih, Iya, cuman nggak ngerti itu gimana sistemnya dan lain sebagainya. Oke. Kateter jantung sendiri itu ya nanti ada alat yang dimasukkan ke dalam tubuh melalui pembuluh darah, yang nanti akhirnya alat tersebut dari pembuluh darah yang di perifer atau di dekat-dekat lengan sini biasanya bisa masuk sampai jantung, nanti diarahkan bisa masuk sampai jantung, sampai arteri koroner itu nanti alatnya. Di mana di arteri koroner itu nanti bisa dinilai penyempitannya di mana, seberapa persentase penyempitannya ini udah berapa persen, itu semua bisa dinilai dari kateter jantung ini nanti. Itu untuk memastikan seberapa parah gitu mungkin ya sakitnya. Iya, betul. Nah, itu kalau misalkan sudah diketahui bahwa dari gejala dan tanda menujunya ini ke penyakit jantung koroner nih, akhirnya baru ditindak seperti itu. Ya, bisa akan jadi tetapi tidak pada semua pasien. Nanti dokternya akan memilah lagi yang mana perlu, yang mana tidak, seperti itu. Karena ada banyak ternyata ya dokter ya, untuk mendiagnosisnya kan caranya ada banyak ya dok ya. Dan mungkin nanti kalau misalkan masih memungkinkan menggunakan cara-cara yang lain, tidak menggunakan kateter itu sendiri. Betul. Oke, nah kalau sejauh ini penggunaan kateter itu rata-rata ke pasien yang apa sih dok sebenarnya? Wah, itu panjang banget kalau sebenarnya dijelasin di sini. Banyak indikasinya, kontraindikasinya, pertimbangannya juga banyak. Nanti bisa dijelaskan per pasiennya itu sangat berbeda. Nanti bisa konsul ke dokternya. Bahkan nanti kalau memang butuh tindakan tersebut, tidak dokter umum yang melakukan, dokter spesialis jantung, seperti itu. Karena memang udah urusannya langsung ke pusatnya nih, ke jantungnya nih, bukan yang lain lagi gitu. Cuman kalau secara diagnosis secara umum adalah melakukan cek EKG dan gula darah dan lain sebagainya itu tadi ya dok ya. Betul. Nah kalau tadi kan sempat ini jadi kepikiran lagi dok, kalau orang yang punya comorbid gitu ya, usia-usia di atas 50 tahun ke atas atau 60 tahun ke atas itu kan biasanya ada penyakit bawaan nih, entah diabetes atau apa kayak gitu. Nah diabetes dan lain-lain sebagainya itu apakah bisa menjadi salah satu pemicu penyakit jantung koroner yang lebih parah atau enggak sih dok sebenarnya? Bisa banget, karena ya itu berpengaruh pada penyumbatannya tadi. Akan tetapi yang bisa kita lakukan mengontrol. Jadinya penyakit seperti hipertensi, diabetes mellitus, kolesterol itu enggak bisa yang namanya sembuh. Betul. Kan dia terkontrol ya. Terkontrol harus minum obat rutin, harus cek sama dokter, penyesuaian obat, penyesuaian dosis, dan itu dilakukan seumur hidup. Tapi kalau misalnya terkontrol, ya moga-moga tidak sampai ke penyakit jantung seperti itu. Karena bisa menjadi salah satu pemicu penyakit jantung yang lebih parah lagi mungkin. Betul, ya, makanya harus banget dikontrol.
Harus banget dikontrol. Iya. Karena mungkin orang-orang itu mikirnya bahwa udah sakit begitu, udah minum obat tapi kok nggak sembuh-sembuh. Karena mungkin masih banyak yang berpikir bahwa penyakit komorbid itu terutama kayak diabetes dan hipertensi itu bisa sembuh total, Dok. Betul Padahal kan banget. enggak ya, padahal kan Iya. bisanya dikontrol dengan Betul. minum obat seumur hidup. Aduh, dokter aja udah bilang kayak gitu loh. Sering banget saya temuin di puskesmas loh. Kayak Ada gitu ya di fasilitas kesehatan manapun sih sebenarnya orang yang merasa bisa sembuh dari penyakit tersebut. Akan tetapi selalu saya jelaskan bahwa itu penyakit yang sekali kena harus minum obat seumur hidup dan harus dikontrol, tidak dapat sembuh. Nah, kalau penyakit jantung sendiri, penyakit jantung koroner sendiri apakah dikatakan seperti itu juga, Dok? Nggak bisa sembuh tapi harus minum obat juga seumur hidup? Betul sekali. Sama Jadinya iya sama aja kayak gitu. Oke. Jadinya sekali menyumbat Mm-mm. sumbatannya akan ada terus kecuali nanti dilebarkan melalui suatu prosedur itu nanti masuk ke penanganannya. Oh, untuk penanganan di arteri jantung itu Iya, tadi, itu arteri koroner. Betul, Bener kan, Dok? iya. Masuk ke bagian penanganan. Masuk ke bagian penanganannya gitu. Nah, itu kalau misalkan sudah istilahnya mau dibuka sedikit mungkin ya, Dok, ya, dari sumbatannya ya, Dok, ya. Nah, kalau untuk pengobatannya sendiri, Dok, dari orang yang awal-awal baru merasakan gejala dan juga tanda dari penyakit jantung koroner ini, kira-kira pengobatan seperti apa sih yang dikasih? Adakah terapi ataukah cukup mengkonsumsi obat atau harus kontrol sebulan sekali atau bagaimana sih sebenarnya? Oke, jadinya untuk penyakit jantung koroner sendiri kan tadi penyebabnya pola hidup dan penyakit komorbid tadi. Betul. Penyakit komorbidnya yang hipertensi, diabetes, dan juga kolesterol itu harus terkontrol. Jadi catatannya harus minum obat rutin, terus harus kontrol ke dokter, dan berikutnya pola hidup. Pola hidupnya harus dirubah, di mana pola hidup yang seperti makan makanan banyak goreng-gorengan, berminyak, santan-santan itu harus dirubah. Yang menyebabkan pasien berat badan lebih tadi, yang obesitas itu, karena obesitas kan faktor risikonya tadi. Betul, salah satu faktor Terus resikonya. olahraga, kekurangan olahraga kan juga faktor risiko. Betul. Karena kekurangan olahraga akhirnya dapat menyebabkan penyakit jantung koroner. Olahraga yang saya maksud tidak harus yang kayak angkat beban, weightlifting, nge-gym gitu, enggak semua orang bisa kan ya. Oh, benar-benar. Jadi cukup Olahraga yang paling gampang ya, itu tuh sebenarnya cuman jalan biasa, jalan kaki. Sehari 30 menit sudah cukup, itu termasuk olahraga. Kalau susah misalnya 30 menit lama banget. Seminggu 3-5 kali. Itu harus sudah setiap hari gitu. betul. 3-5 hari itu sudah cukup banget. Dan ya itu yang berhenti susah itu merokok dan alkohol. Iya sih. Maksudnya itu kayaknya kan udah kebiasaan, bisa jadi kebiasaan dari muda dan berlangsung cukup lama kan, Dok. Itu kan menyebabkan ketagihan lah kalau kita bilang ya, Dok, ya. Untuk berhenti kan agak susah pasti. Betul. Cuman ada olahraga nih mungkin yang bisa ditambah, pola makan yang bisa dirubah seperti itu mungkin ya, Dok, ya. Yang semoga saja membantu untuk mengurangi resiko terkena penyakit jantung koroner ataupun sampai mengalami serangan jantung. Betul begitu, Dokter? Betul. Merokok sama alkohol itu bisa kok sebenarnya dihentikan. Benar. Tekad dari diri sendiri yang harus kuat. Benar sih. Kembali ke individu masing-masing, Betul. Dok. Tekad harus kuat banget untuk Kalau nggak memberhentikan. gitu kan nggak bisa ya. Betul. Di puskesmas kalau memang ada yang membutuhkan pendampingan untuk berhenti rokok, ada kok Oh ya? program. Oke. Itu seluruh puskesmas atau cuma di Kota Madiun ini aja sih, Dok? Wah, yang saya tahu di puskesmas saya ya di Banjarjo ada upaya bebas merokok. Jadinya ada pendampingan. Oke. Nanti mungkin informasi lebih lengkapnya bisa tanya ke puskesmas-puskesmas yang terdekat dengan pemirsa yang ada di rumah ya. Cuman kebetulan karena Dokter Vina ini bertugas di Puskesmas Banjarjo, di sana ada program bebas merokok yang itu akan membantu masyarakat untuk lepas dari merokok ya, Dok, ya. Betul. Wah, keren sih. Semoga juga semoga saja ini karena kita nggak tahu ya apakah itu ada di seluruh puskesmas, tapi semoga saja ada ya, Dok, ya. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi, Dokter, di pembahasan kita seputar penyakit jantung ini seperti apa. Jadi untuk pemirsa yang ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung penyebab kematian mendadak. Bersama Dr. Vina, selaku dokter umum dari UPTD Puskesmas Banjarjo, yang mana pada kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Nah, tadi itu sudah dijelaskan juga pemirsa bahwa ada faktor-faktor yang bisa diubah supaya tidak menjadi pencetus munculnya penyakit jantung koroner dan juga serangan jantung. Begitu ya dokter ya? Ya. Salah satunya pola hidup, pola makan, dan juga mengurangi rokok, dan juga mengurangi alkohol terutama. Apalagi tadi juga sudah di-mention sama dokter ada program bebas merokok ya dokter ya? Ya, tadi sebenarnya upaya berhenti merokok oke. programnya saya salah sebut, bukan Oke. upaya bebas merokok tapi upaya berhenti merokok. Oke. Dan itu salah satu program pemerintah juga. Mhm. Sebenarnya mungkin bisa dicari karena itu program pemerintah, bisa jadi semua puskesmas di Madiun ada. Oke. Jadinya mungkin bisa dicek lebih lanjut di puskesmas terdekat. Oke. Sesuai fasilitas kesehatannya ya di daerah mana, misalnya warga mana, puskesmasnya juga harus sesuai seperti Betul. itu. Jadi nggak harus ke puskesmas Banjarjo, Banjarjo. iya, nanti berbondong-bondong semuanya kumpul di situ. Oh iya bener, nggak semuanya ke sana. Jadi kalau karena udah jadi program pemerintah, insya Allah semua puskesmas punya program ini. Iya. Tinggal nanti diarahkan aja perginya ke poli apa atau mungkin kemana gitu Iya, mungkin ya, Dok, nanti. ya. Ya. Nah kalau dari ini sendiri kan artinya pemerintah mungkin juga sadar ya dok ya bahwa kebiasaan merokok itu memberikan dampak yang tidak baik untuk kesehatan Iya. kan dok, dan bahkan bisa menjadi pemicu munculnya penyakit yang nomor 2 tertinggi di Indonesia. Iya, penyakit tidak menular Nah, itu. penyakit tidak menular tertinggi di Indonesia. Oke, nah kalau misalkan dari segi pengobatan tadi nih dokter, berarti kan kita ada, kalau dari dokter tadi yang disarankan adalah menjaga pola hidup dan kebiasaan yang baru, olahraga dan makan yang lebih baik begitu ya dokter. Betul. Ya. Terutama kalau misalkan punya penyakit komorbid harus dikontrol. Betul sekali. Betul. Nah kalau nggak dikontrol ya pasti bakalan kumat begitu kan. Dok? Betul. Tapi ada nggak sih dok, maksudnya obat yang memang khusus untuk orang yang memang punya penyakit jantung koroner itu? Oke. Jadinya untuk obat untuk pasien penyakit jantung koroner itu nanti disesuaikan dengan individu masing-masing. Oke. Jadinya nggak standar obat ini, obat A akan diberikan pada semua pasien penyakit jantung koroner. Enggak. Nanti dievaluasi oleh dokter lagi. Ya yang umum-umum aja, misalnya pengencer darah golongan aspirin, clopidogrel, golongan statin. Itu untuk menurunkan lemak dalam darah seperti Oke. itu, dan stabilisasi plak tadi, plak lemak agar dia tidak pecah seperti itu. Dan juga kadang obat-obat jantung lain, ada yang beta blocker, misalnya bisoprolol, ada Macam-macam kalsium ya channel blocker yang non dihidropiridin, verapamil, tapi ya nggak perlu dibahas terlalu lanjut sepertinya yang bagian itu ya. Betul, karena itu nanti dokter Tergantung yang lebih dokter paham. masing-masing. Jadinya kita fokus kepada apa yang Bisa kita dilakukan. bisa lakukan seperti Benar. itu. Yang kita bisa lakukan, terutama untuk tubuh kita sendiri kan Betul, dok. sangat-sangat betul. Nah kalau misalkan penyakit jantung koroner ini sendiri dok, kira-kira ada orang yang sudah sudah pasti nih, oke, Anda mengidap penyakit jantung koroner. Kira-kira apa sih yang mesti mereka hindari? Kegiatan apa sih, atau mungkin makanan atau minuman apa sih yang harus mereka hindari gitu? Ada nggak sih kalau dari segi medisnya sendiri? Oke, kalau makanan dan minuman itu sesuai dengan penyakitnya sendiri sebenarnya. Yang penyakit oke. Komorbidnya tadi, misalnya pasien dengan diabetes. Pasien diabetes otomatis hindarin gula dong. Betul. Tapi gula itu nggak selalu bentuknya dalam bentuk gula. Betul. Bisa Biasanya jadi, nasi itu gula loh. jadinya Jadinya kebanyakan nasi. Gitu. iya, jadinya nasinya dikontrol. Nanti porsi-porsinya itu bisa dikontrol oleh dokter dan juga ahli gizi seperti itu. Terus misalnya kolesterol yang berminyak-minyak, terutama sekarang kan banyak ya, kita apapun kita goreng. Bener, banyak banget makanan berminyak dok. Iya, apapun kita goreng zaman Iya kan, sekarang. repot ya. Iya, jadinya itu makanan yang diaturnya seperti itu. Itu yang harus lebih dihati-hati lagi Iya. jadinya. Tapi kalau ada nggak sih, nah itu tadi kegiatan yang mungkin harus dihindari oleh orang yang punya resiko penyakit jantung itu sendiri, Ya. nggak boleh seperti apa sih? Olahraga berlebih banget ya, tapi ini kembali lagi karena penyakit jantung koroner ini spesialistik, jadinya mengenai makanan dan juga
olahraga bisa ditanyakan kembali ke dokter spesialis jantung yang menangani. Tapi yang setahu saya olahraga yang terlalu berat, karena kan kalau olahraga yang terlalu berat itu butuh oksigenasi jantung lebih banyak kan tadi, sedangkan salurannya udah menyempit tadi, kayak gitu. Jadi olahraga yang terlalu berat, yang terlalu diforsir lah kita bilang, tidak sesuai dengan kebiasaan kita, yaitu dapat menyebabkan serangan jantung. Nah ini mungkin boleh studi kasus sedikit mungkin ya dok. Itu kan biasanya ada tuh dok, ada orang yang mungkin karena dia tuh dia sudah tahu dia obesitas dan dia pengen nurunin berat badan. Ketika dia memforsir olahraganya, dia tiba-tiba meninggal mendadak. Apakah itu karena serangan jantung seperti itu atau bagaimana dok? Nah itu kembali lagi kan kita nggak bisa mengeneralisasikan iya ya sih, pasiennya obesitas pasti jantung juga ya dok. Dan namanya ya kita harus lihat kembali sih pasiennya, harus ada pasiennya. Kalau studi kasus agak susah. Tapi kalau dari gambaran yang seperti itu bisa jadi ya dok ya? Bisa. Karena ada faktor obesitas juga kan dok? Bisa. Belum lagi ditambah dia memforsir tubuhnya untuk melakukan olahraga yang istilahnya sudah berlebihan sekali. Betul, gitu. Bisa. Nah itu yang harusnya dihindari. Jadi kalau memang pemirsa mungkin di rumah dalam kondisi kelebihan berat badan, obesitas dan mungkin sedikit aware dengan pembahasan kita hari ini yaitu serangan jantung dan juga penyakit jantung koroner ini karena obesitas, itu mungkin nggak harus terlalu diforsir. Yang paling utama adalah datangi dokter terlebih dahulu mungkin ya dok ya. Tapi kalau misalnya ini orang-orang yang seperti itu dia pengen menjaga kesehatannya, itu nggak harus punya gejala dulu terus periksa ke dokter kan dok? Iya dong. Bisa langsung mungkin dok aku mau periksa kesehatan jantungku deh, kayak gitu bisa ya? Bisa. Jadinya ada yang namanya cek kesehatan rutin ya. Tanya ke lab-lab aja, banyak kok cek kesehatan rutin yang biasanya di atas 40 tahun cek setahun sekali seperti itu. Nanti hasilnya bisa dibawa ke dokter untuk dibacakan. Gimana sih hasilnya? Ada kekurangan apa atau ada mengarah ke penyakit apa pola hidup yang harus dirubah? Itu nanti diberikan advice, saran oleh dokternya. Ada saran-saran kesehatan sesuai dengan hasil lab yang sudah diberikan. Ya medical check up ya dok ya? Iya. Itu mungkin bisa dimanfaatkan layanan seperti itu supaya lebih tahu kondisi tubuhnya seperti apa. Nah kalau misalkan pengobatan-pengobatan yang tadi sudah dokter sebutkan, minum obat apa-apa sudah mengontrol penyakit komorbidnya tapi tidak efektif begitu ya. Ada nggak sih kira-kira tindakan mungkin semacam operasi yang bisa dilakukan kepada orang yang mengidap penyakit jantung koroner sendiri? Ada. Jadinya kita mengupayakan untuk melebarkan pembuluh darah jantung tersebut. Diupayakan melebarkan pembuluh darah jantung tersebut dengan cara memasang ring jantung. Jadinya ring jantung diupayakan karena adanya ring jantung ini, jadinya bisa melebarkan pembuluh darah yang sudah sempit tadi. Akan tetapi ring jantung itu kan juga ada keterbatasannya ya. Tidak semua pasien bisa dipasang ring jantung. Kalau memang udah parah banget, istilahnya tidak memungkinkan bagi pasien tersebut dipasang ring jantung, bisa dilakukan operasi bypass. Namanya bypass itu kan jalur alternatif ya. Bypass betul namanya sesuai. Jadinya yang mengalami penyumbatan tersebut kita bypass, kita cari jalur alternatif, dibuatkan jalur alternatif, dibuatkan ya jalan lah istilahnya, jalan lain melintas ke oksigen begitu ya, memberikan oksigenasinya ke jantung dengan cara jalan lain, tidak harus lewat pembuluh darah yang buntu itu tadi. Tapi itu semua spesialistik banget sih. Bener, karena tergantung kondisi tubuh pasien juga ya dok ya. Dokter spesialisnya lebih paham. Lebih paham. Nanti siapa tahu dari dokter Vina setelah ini mau jadi dokter spesialis jantung. Waduh, puji Tuhan, amin. Berat tapi kayaknya dok ya belajar jantung. Aduh, tapi ternyata memang ada pengobatan juga, obatnya bisa diminum dan dikontrol kesehatannya atau dengan metode operasi begitu ya dok ya. Tapi metode operasi ini tidak bisa dilakukan ke semua orang karena harus sesuai dengan kondisi tubuhnya, apakah bisa dipasang ring jantung, bisa bypass kah atau enggak. Nah itu yang harus diwaspadai. Alangkah lebih baiknya menjaga kesehatan mulai dari sekarang. Oke, baiklah pemirsa, nanti akan kita lanjutkan lagi. Untuk Anda yang ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu.
Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan Sehat Selalu membahas seputar penyakit jantung koroner dan serangan jantung penyebab kematian mendadak. Masih bersama Dr. Vina dari UPTD Puskesmas Banjarrejo, yang mana pada kali ini mewakili Dinas Kesehatan Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Madiun. Karena sudah di segmen terakhir pemirsa, ini justru malah jadi poin penting dari diskusi kita pada dari ngobrol-ngobrol kita pada pagi hari ini ya dokter ya. Nah, ini mungkin yang paling utama dokter, sebenarnya penyakit jantung koroner itu apakah bisa menyebabkan komplikasi atau enggak sih? Oke, penyakit jantung koroner komplikasi yaitu tadi penyakit jantung koroner yang akan berubah menjadi serangan jantung. Oke. Terus habis itu penyakit jantung koroner karena tadi dia ada penyempitan, akhirnya oksigenasi ke otot jantungnya nggak baik, mengganggu kelistrikan jantung, bisa menyebabkan gangguan irama jantung. Dan akhirnya kalau memang oksigenasinya udah terbatas banget karena otot jantung itu sangat membutuhkan oksigen, akhirnya otot jantungnya bisa mati dong, bisa rusak dong. Akhirnya itu pasien gagal jantung, pompanya tidak baik. Istilahnya ke sana ya dok ya, gagal jantung. Ini beda lagi pemirsa, bukan lagi serangan jantung koroner, tapi sampai ke gagal jantung yang akhirnya harus menggunakan itu lebih spesialistik lah, lebih spesialisnya yang lebih tahu. Iya. Ini secara umum aja, artinya bahwa kondisi jantung ini betul bisa menyebabkan komplikasi jika sudah sangat parah ya dok ya. Betul banget. Oke, nah kalau dari mungkin karena dokter orang medis begitu ya, ada nggak sih kira-kira saran untuk mencegah dan juga mengendalikan penyakit ini itu seperti apa? Oke, untuk pencegahan dan pengendalian ya sebenarnya Kemenkes tuh punya slogan bagus. Apa itu namanya? Patuh. Patuh. Gitu. P-nya apa nih? P, periksa kesehatan, periksa kesehatan dan taati anjuran dokter. Oke. A, atasi penyakit, yang penyakit-penyakit komorbid tadi. Betul. Yang T, T? tetap diet seimbang, makanan-makanan tadi. Betul. U, upayakan olahraga. Yang H? H, terakhir hindari asap rokok dan juga alkohol. Masuk semua kan tadi ya? Itu slogannya yang udah dijelaskan dokter dari awal tadi. Ternyata itu yang harus dilakukan dan juga dihindari seperti itu. Supaya tetap kita punya badan yang sehat, punya kondisi tubuh yang prima ya dok ya. Betul sekali. Oke, itu cukup dari patuh itu aja udah kan ya dok ya. Nah ini kena kalau tadi kan dokter juga sampaikan bahwa penyakit jantung koroner ini kan tinggi ya trennya ya. Dan kita sama-sama perempuan nih dokter. Kita mungkin boleh ngasih saran ke sesama perempuan nggak sih dokter? Mungkin dokter boleh kasih saran ke sesama perempuan di luar sana yang supaya bisa menghindari penyakit ini gitu. Dari sudut pandang seorang dokter perempuan tuh kira-kira apa sih yang harus dilakukan gitu? Oke. Sebenarnya secara general sih mau perempuan mau sama aja laki-laki kan tadi tidak ada mau pandang bulu ya. Bener. Sama gitu. Sakit ya. Iya, sama-sama bisa terkena penyakit jantung koroner ini. Kira-kira apa tuh dokter? Kalau saya sih mungkin saya suka kata-kata ini ya. Apa tuh dokter? Upayakan kesehatan sejak dini agar tidak menyesal di kemudian hari. Wih, itu tagline bagus tuh. Upayakan kesehatan sejak dini agar tidak menyesal di kemudian hari. Karena sekarang apapun yang kita tabur akan kita tuai. Benar. Termasuk apapun yang kita lakukan pada badan kita ini akan berpengaruh di kemudian hari. Badan kan kita cuma punya satu semuanya nih. Satu set. Iya, satu set nih. Nggak ada kayak bengkel sepeda motor, bengkel mobil, ada spare partnya. Jadinya sekarang upayakan banget kesehatan sejak dini. Karena kan banyak penyakit yang gejalanya itu nggak langsung ya. Iya sih. Bertumpuk-tumpuk dulu nih baru muncul tiba-tiba sakitnya. Betul. Apalagi yang usia-usia produktif di bawah 20 tahun nih yang harus lebih aware lagi. Karena kita sadar mungkin dokter seiring perkembangan zaman dan juga kenakalan remaja dan lain sebagainya ya dokter ya. Anak-anak umur under 20, umur 17-18 tuh udah mulai kenal rokok dan juga alkohol loh dok. Nah itu yang kayaknya jadi miris sendiri nggak sih? Betul. Nah ini mungkin jadi sentilan buat anak-anak ini supaya bisa lebih menjaga kesehatan mereka di usia yang
muda. Karena mereka pasti bakalan bilang gini, "Lah saya muda, saya enom aja nggak apa-apa." Betul, makanya itu sebenarnya salah satu target audiens saya sih untuk merubah pola hidup sejak Pola pikir dini. juga gitu ya. Iya, Dok, ya. mungkin kalau saya yang sekolah, saya lebih paham ya, tapi saya juga sedih kalau saya tidak memberikan edukasi ini Betul. kepada yang lain, karena yang lain belum tentu tahu. Betul. Saya yang lebih paham akan, kalau saya punya kebiasaan seperti ini, penyakit ini loh bisa muncul, kebiasaan yang kayak gini, penyakit yang lain bisa muncul, banyak loh penyakit yang dapat muncul dari pola hidup saja, kayak gitu ya. Salah satu yang saya angkat ini penyakit jantung koroner dan serangan jantung, kayak gitu. Oke, baik. Dokter, karena ini udah di segmen terakhir, ada lagi nggak kira-kira yang mau disampaikan kepada pemirsa di rumah di luar dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah dokter jawab tadi? Kalau dari saya sih sepertinya cukup ya. Terima Oke. kasih sudah memberi waktu dan platform untuk saya untuk menyampaikan materi ini. Saya harap semuanya bisa mendapat edukasi lebih lah, dan juga nggak masuk kiri keluar kanan aja. Masa kiri keluar kanan Iya. bener. Percuma kalau dokter sama saya tadi ngobrol panjang lebar tapi ujung-ujungnya halah nggak usah. Ya, lah. saya minta tolong Repot. untuk diingat dan sayangi diri sendirilah. Seperti itu. Tuh loh kata dokter, sayangi diri sendiri lah. Iya. Kalau bukan kita siapa lagi? Berasa iklan ya dok. Kalau bukan kita siapa lagi? Oke, baik, terima kasih banyak Dokter Vina sudah hadir di sini, sudah sharing kepada pemirsa. Semoga benar-benar bisa diterima dengan lapang dada dan dipraktekkan ya dok. Betul, betul. Gak cuma diingat tapi juga dipraktekkan Betul pemirsa sekali. ya. Karena bagaimanapun juga kesehatan itu yang paling penting untuk tubuh kita. Ya. Kalau punya tubuh nggak sehat, mau ngapa-ngapain nggak enak, mau berkegiatan nggak nyaman, mau kerja juga nggak enak, mau sekolah juga nggak enak, kan repot ya dok. Betul ya. banget, betul banget. Oke, jadi terima kasih sekali lagi dokter Iya. sudah sharing, sudah hadir. Semoga selalu sehat. Titip salam untuk teman-teman yang ada di puskesmas ya dokter ya. Dan tentu saja terima kasih untuk pemirsa yang ada di rumah atas kebersamaan Anda. Saya Agni Saraswati bersama Dokter Vina dan juga seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.